Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang akan membahas tentang aset tak berwujud. Kelompok kami akan perkenalkan. Yang pertama yaitu Ayatullah Kumaini, yang kedua Dona Angelina Kusuma, yang ketiga Siti Komariah. Baiklah, saya Dona Angelina Kusuma akan menjelaskan tentang apa itu aset tak berwujud. Aset tak berwujud adalah aset non-moneter teridentifikasi tanpa wujud fisik, yaitu hak istimewa atau posisi yang menguntungkan guna menghasilkan pendapatan. Jenis utama aset tidak berwujud adalah hak cipta, hak eksplorasi dan eksploitasi, hak paten, hak merek dagang, rahasia dagang, dan goodwill. Aset jenis ini mempunyai umur lebih dari 1 tahun dan dapat diamortisasi selama periode pemanfaatannya, yang biasanya tidak lebih dari 40 tahun. Ya, aset tak berwujud memiliki contoh. Yang pertama, contoh dalam sehari-hari, yaitu kesehatan. Tentunya dengan kesehatan dapat membuat manusia beraktivitas dengan baik. Yang kedua, kecerdasan. Dengan kecerdasan dapat membuat manusia berpikir dengan baik. Yang ketiga, keimanan. Dengan mempunyai keimanan dapat membuat manusia berperilaku dengan baik. Terus ada contoh aset tak berwujud dalam bidang bisnis atau perusahaan. Yang pertama itu hak cipta, seperti dalam bentuk karangan buku. Tentunya orang yang membuat buku yaitu orang yang menciptakan buku itu, dan disebut hak cipta. Seorang musisi yang memiliki hak cipta terhadap satu lagu yang diciptakannya, itu juga sama, dia memiliki hak cipta dalam musiknya. Ketiga itu desain mesin dari suatu pabrik, mobil yang bisa menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Itu adalah contoh dari hak paten. Yang keempat, obat-obatan dari perusahaan farmasi. Untuk jangka waktu tertentu dapat menghasilkan keuntungan yang besar bagi perusahaan. Itu juga adalah hak paten. Yang kelima, individu atau perusahaan berkeinginan membeli suatu aset dengan nilai yang lebih tinggi dari nilai buku. Itu adalah goodwill. Yang terakhir, merek dagang yang merupakan hak suatu perusahaan dalam memasarkan produk yang mereka produksi dan jual. Ya, penjelasan pengertian aset tak berwujud, bahwa aset tak berwujud adalah harta tak terlihat yang memberikan manfaat. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik aset tak berwujud. Yang pertama yaitu kurang memiliki eksistensi fisik. Maksudnya adalah mendapatkan nilai dari hak dan keistimewaan yang memberikan kepada perusahaan yang menggunakannya. Yang kedua, bukan merupakan instrumen keuangan, yaitu menghasilkan nilai dari klaim untuk menerima kas atau ekuivalen kas di masa mendatang. Yang ketiga yaitu bersifat jangka panjang dan menjadi subjek amortisasi, menyediakan jasa dalam kurun waktu bertahun-tahun. Karena bersifat jangka panjang, jadi menyiapkannya membutuhkan waktu bertahun-tahun. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kawan saya. Selanjutnya, pengakuan aset tak berwujud. Aset tidak berwujud adalah harta tak terlihat yang memberikan manfaat. Perlakuan aset tidak berwujud secara akuntansi memiliki ketentuan. Yang pertama, individu atau perusahaan berpotensi akan mendapatkan manfaat ekonomi di masa yang akan datang dari aset tersebut. Maksudnya, kemungkinan besar entitas akan memperoleh manfaat ekonomik
masa depan dari aset tersebut. Yang kedua, biaya-biaya dalam perolehannya bisa diukur dengan handal. Penilaian atau pengukuran aset tak berwujud. Aset tak berwujud dinilai atau diukur sesuai dengan harga perolehannya. Biaya perolehan aset tak berwujud terdiri dari harga beli termasuk bea masuk dan pajak pembelian yang tidak dapat dikembalikan. Yang kedua, segala biaya yang dapat dikaitkan secara langsung dalam mempersiapkan aset tersebut sehingga siap untuk digunakan. Selanjutnya, pencatatan aset tak berwujud. Pencatatan akuntansi untuk pembelian dan amortisasi aset tak berwujud secara sederhana sebagai berikut. Untuk pembelian, aset tak berwujud di debit, kas di kredit. Sedangkan di amortisasi, biaya amortisasi di debit, aset tak berwujud di kredit. Pelaporan aset tak berwujud. Aset tak berwujud disajikan dalam neraca pada kolom aktiva dan dicatat sesuai dengan nilai bersih setelah dikurangi oleh akumulasi amortisasi. Jadi, dapat dikatakan akuntansi aset tak berwujud adalah proses pencatatan, pengakuan, pengukuran, dan pelaporan atas harta tak berwujud atau tak terlihat yang memberikan manfaat. Saya Siti Komaria akan menjelaskan yaitu contoh dari aset tak berwujud yang dapat dipertukarkan. Pertama, hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Ini berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1. Yang kedua adalah hak cipta, adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggunaan tidak sah atas suatu ciptaan. Cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, tetapi hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual lainnya, seperti paten yang memberikan hak monopoli atas pengguna invensi. Karena hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah. Yang ketiga, merek dagang adalah salah satu jenis kekayaan intelektual yang terdiri dari tanda, desain, atau ekspresi yang dapat dikenali untuk mengidentifikasi produk atau layanan yang didistribusikan ke pasar. Selanjutnya, waralaba berarti adalah hak-hak untuk menjual suatu produk atau jasa maupun layanan lainnya yang berdasarkan perundang-undangan di Indonesia. Waralaba adalah perikatan yang salah satu pihaknya diberikan hak memanfaatkan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual atau penemuan dari ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, perizinan adalah bila mana pembuat peraturan tidak umumnya melarang suatu perbuatan tapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, maka perbuatan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan bersifat suatu izin atau vergunning. Selanjutnya, yang keempat adalah hak sewa, adalah hak yang kelima adalah hak sewa. Hak adalah hak yang memberi wewenang untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan membayar kepada pemiliknya sejumlah uang sebagai sewanya. UU PM membedakan hak sewa atas tanah menjadi dua macam, yaitu hak sewa untuk pembangunan dan hak sewa untuk tanah pertanian. Keenam, izin kerja. Izin kerja adalah sebuah dokumen atau izin tertulis yang digunakan untuk mengontrol jenis pekerjaan tertentu yang berpotensi membahayakan pekerja. Izin kerja diperlukan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang akan dilakukan, potensi bahaya yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan dilakukan, dan tindakan pencegahan atau pengendalian. Yang ketujuh adalah izin pengadaan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, ini berhubungan dengan hak cipta juga.
Tepatnya pada pasal 9 ayat 3 dinyatakan setiap orang yang tanpa izin mencipta atau memegang atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersial ciptaan. Pasal 10 dari undang-undang yang sama berbunyi pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan atau hal terkait di tempat perdagangan atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya. Namun, menurut pasal 44 tidaklah dianggap sebagai pelanggaran untuk tindakan atau kondisi sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan pengambilan, pengandaan dan atau pengubahan suatu hak ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan pendidikan penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan penulisan kritikan atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta atau pemegang hak cipta. Keamanan serta penyelenggara pemerintahan legislatif dan peradilan, ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan dan atau pertunjukan atau pementasan tidak dipungut bayaran dan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari pencipta. Yang keenam, biaya operasi. Biaya operasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari dalam sebuah perusahaan. Biaya operasional mencakup hal-hal seperti pengajian, komisi penjualan, tunjangan karyawan, dan kontribusi pensiun, transportasi dan perjalanan, amortisasi dan depresiasi, sewa, perbaikan hingga pajak. Selanjutnya, goodwill. Goodwill adalah aktiva yang berwujud milik perusahaan yang dihasilkan oleh faktor-faktor yang menguntungkan seperti lokasi, mutu produk, reputasi, dan keahlian manajerial. Goodwill memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan tingkat pengembalian investasi yang seringkali mengalami tingkat normal perusahaan lain dalam bisnis yang sama. Yang terakhir, yaitu adalah biaya penelitian dan pengembangan dalam aset tak berwujud. Di perusahaan besar ada divisi yang khusus untuk melakukan penelitian dan percobaan untuk memperbaiki dan mengembangkan proses produksi maupun produknya. Biaya penelitian dan pengembangan dapat dibebankan sebagai biaya dalam periode terjadinya atau kapitalisir dan dikelompokkan dalam aset tidak berwujud. Pemilihan salah satu cara ini didasarkan pada kemungkinan sukses tidak penelitian atau pengembangan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.